Sudah. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Saya akan menjelaskan hasil presentasi saya mengenai eskatologi dalam tulisan Paulus. Lanjut, Pak. Ya, ini outline-nya. Ya, lanjut, Pak. Oke. Eskatologi merupakan suatu doktrin membahas ajaran tentang peristiwa-peristiwa terakhir dan dari akhir zaman. Namun dalam mempelajari doktrin ini seringkali pemikiran-pemikiran teologi yang disampaikan banyak menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di antara para teolog. Hal ini disebabkan pada peristiwa tersebut belum pernah terjadi dan belum tergenapi yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan kekeliruan yang terus berlanjut menjadi polemik. Lanjut, Pak. Namun doktrin eskatologi juga tidak kalah menarik untuk dipelajari dengan doktrin-doktrin yang lainnya dalam doktrin dalam kekristenan lainnya. Sehingga pada pembahasan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai eskatologi yang terdapat dalam tulisan-tulisan Paulus, di mana pada bagian ini akan dicantumkan ayat-ayat yang menjadi suatu landasan teologi mengenai tulisan-tulisan tersebut. Lanjut, Pak. Oke, sebelum masuk ke intinya, kita memahami dulu definisinya. Secara etimologi, kata eskatologi berasal dari penggabungan antara dua kata bahasa Yunani, yaitu eskatos yang berarti akhir, hal-hal terakhir, peristiwa-peristiwa terakhir. Logos yang berarti ilmu atau doktrin. Berdasarkan asal dua kata tersebut, eskatologi diartikan sebagai doktrin atau ajaran mengenai peristiwa terakhir, atau biasa disebut akhir zaman. Selain itu, eskatologi merupakan ajaran Alkitab tentang pernyataan Allah, bukan hanya kepada orang-orang di Islami, tetapi juga melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang artinya melakukan perubahan menjadi suatu dunia yang baru. Dalam perjanjian lama, eskatologi dipahami sebagai hari Tuhan yang berpacu pada otoritas sepenuhnya. Hari Tuhan dapat dilihat sebagai berkat, hukuman, atau peringatan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 73 ayat 24, 49 ayat 16, ayat 19 ayat 25 sampai 27, Yesaya 26 ayat 19. Selanjutnya dalam perjanjian baru, eskatologi dipandang kepada kesudahan akhir zaman sebagai kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 19. Di mana Yesus sendiri juga mengenai eskatologi ini pernah bersabda akan adanya kedatangannya kedua kalinya. Kita bisa lihat dalam kitab Injil. Lanjut, Pak. Oke. Ajaran dalam tulisan Paulus mencantumkan pemikiran teologi yang dinyatakan dalam suatu pewahyuan pribadi kepada dirinya dari Allah. Kita bisa lihat dalam Galatia 1 ayat 16. Sehingga pola pikir Paulus berubah di mana Allah menyatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah jadi tubuh sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Lanjut, Pak. Eskatologi yang dijelaskan Paulus bukan hanya menyangkut pada peristiwa masa depan, melainkan juga tentang keadaan masa kini. Oleh karena itu, yang menjadi pokok eskatologi dalam tulisan Paulus ialah kedatangan Yesus kedua kali, kebangkitan dan penghakiman. Pada bagian inilah akan dijelaskan berdasarkan pencarian ayat yang telah dilakukan. Yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kata kunci dalam eskatologi tulisan Paulus memakai istilah kata Yunani, yaitu parousia, yang terdapat pada kalimat kedatangan Kristus yang kedua kali, yang artinya parousia itu kedatangan. Secara harfiah, istilah parousia adalah kehadiran, kedatangan, hadir, tiba. Kata parousia disebutkan sebanyak 14 kali dalam tulisan Paulus, dan pada kata ini juga Paulus menggunakan tersebut dalam beberapa keadaan jemaat yang dia layani. Lanjut, Pak. Istilah parousia yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 2 dan 1 Korintus 16 ayat 17 menjelaskan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam sejarah kehidupan manusia dalam bentuk kehadirannya dan kedatangannya bagi orang-orang percaya. Kedatangan Yesus bukan sekedar kembali ke bumi, melainkan ia akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Kedatangan Tuhan tidak secepat atau tidak selambat apa yang diduga. Dengan kata lain, kedatangan Tuhan tidak diketahui
secara pasti kapan waktunya akan tiba. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan jemaat untuk tetap bekerja sambil menantikan kedatangan Tuhan. Lanjut, Pak. Hal ini juga senada dengan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia bersabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh karena itu juga kedatangan Tuhan dalam kegenapannya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Paulus menyadari kedatangan Tuhan kedua kali pasti akan terjadi di mana ada masa sampai segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Ya. Dengan demikian pada bagian ini menekankan dalam hal berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Lanjut, Pak. Kebangkitan. Kebangkitan terjadi ketika kedatangan Tuhan terjadi. Kita bisa lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 52. Ini merupakan suatu perubahan yang dialami oleh orang percaya dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 15 menjelaskan mereka yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sesekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sehingga dalam tulisannya ia mengungkapkan adanya perubahan dari tingkat bagaimana orang-orang berselanganan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Lanjut, Pak. Penghakiman. Eskatologi yang menandakan adanya kedatangan Tuhan kedua kali pada akhir zaman menunjukkan penghakiman sebagai fungsi dari parousia. Paulus dalam hal ini menekankan adanya pembenaran yang maksudnya ialah pembebasan dari kesalahan dosa melalui suatu keputusan sang hakim pada hari terakhir. Keputusan ini dinyatakan pada orang-orang yang benar di dalam Kristus. Kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 21 sampai 26. Semua umat manusia dihadapkan pada tata pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Lanjut. Karena pembenaran di dalam Kristus, maka pengaku tidak perlu ditakuti oleh orang-orang di dalam Kristus. Dalam Roma 8 ayat 1, ayat 33 sampai 34. Sehingga penghakiman pada hari terakhir menyangkut tentang adanya kualitas atau tidak adanya kualitas bagi kehidupan Kristen. Sekalipun keselamatan berdasarkan anugerah, namun orang Kristen juga harus mempertanggungjawabkan kualitas kehidupan Kristen saat ini. Dari hal inilah kita dapat mengetahui apakah kita akan mendapatkan upahnya atau tidak. Kita bisa lihat Roma 14 ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 12. Kesimpulannya, eskatologi merupakan sebuah ilmu atau doktrin mengenai keadaan akhir zaman. Eskatologi Paulus merupakan suatu pemikiran teologi yang tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus serta pengalaman-pengalaman pribadinya yang dialaminya. Sekalipun tulisan Paulus, khususnya eskatologi, banyak menimbulkan kontroversi dalam yang masih menjadi polemik hingga saat ini, eskatologi Paulus merupakan suatu pemahaman Injil. Lanjut, Pak. Sehingga orang percaya sangat dituntut kepastian imannya dalam memahami pandangan eskatologi. Melalui iman Kristen inilah orang Kristen dapat menyikapinya bukan kepada berapa lama menantikan parousia atau kedatangan. Karena ada suatu masa akan digenapi akhir zaman semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, ya perbaikan di